Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atis Tianingsi MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya ada di kelas 0655B1 dengan nomor peserta 2015 02826478. Sebelum memulai presentasi, saya akan perkenalkan dulu. Ini adalah Bapak Edi Rahno, fasilitator kelas 0655. Terima kasih Bapak atas bimbingannya selama ini. Kemudian beliau adalah Bapak pengajar praktik kami, kelompok 0655B1, yang terhormat Bapak Andi Samsudin Yompa. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Dan ini adalah saya, calon guru penggerak angkatan 6, Ati Stianingsih. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai teori budaya positif yang akan saya lebih perdalam adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, sebelumnya kita lihat, apa sih yang disebut dengan restitusi? Yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen tahun 2004. Kemudian, ada juga di sini pengertian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Goosen tahun 1996. Dan selanjutnya di sini, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini menurut Ibu Dian Samsiati Rejasa MSc. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana segitiga restitusi yang akan dipraktekkan atau diimplementasikan dalam beberapa kasus yang nanti akan kita tampilkan sebuah film pendeknya. Nah, di sini saat guru berada di posisi sebagai manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi yang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya akan membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 buah langkah yang digambarkan pada segitiga sisi yang disebut sebagai segitiga restitusi sebagai berikut. Ini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini merupakan 3 langkah restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, penjelasan langkah-langkah mengenai segitiga restitusi yang sudah digambarkan tadi. Yang pertama, poin menstabilkan identitas. Muncul kata-kata bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merupakan kata-kata yang bisa dilontarkan untuk menstabilkan identitas pada saat menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bisa dikemukakan dengan beberapa pertanyaan, diantaranya di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Dan pertanyaan untuk menanyakan keyakinan adalah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, serta kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah penjelasan langkah-langkah restitusinya. Kemudian di sini langkah selanjutnya yang jika dihubungkan dengan teori kontrol dan kalimat yang digunakan adalah seperti ini. Di dalam menstabilkan identitas tadi, semua perilaku memiliki alasan. Ini kontrolnya, dan kemudian kalimat yang digunakan adalah apakah benar telah melakukan apa dan lain sebagainya. Kemudian mengenai langkah validasi tindakan yang salah, di sini teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sementara pertanyaannya di sini ada 4 buah pertanyaan yang mungkin bisa muncul. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan, di sini teori kontrol yang dipakai adalah kita semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang digunakan bisa bermacam-macam, diantaranya di sini adalah, ingatkah kalian tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati? Oke. Selanjutnya kita lihat di sini, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi kasus yang pertama, yaitu diantaranya seperti ini kasusnya. Saat pembelajaran pada ekonomi sedang berlangsung, di sini ada murid yang sedang berdiskusi. Tiba-tiba ada seorang murid yang langsung mendatangi murid yang lain
dan di sana terjadi perkelahian. Nah, di sini tentu saja untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dalam film pendek yang akan disaksikan sebagai berikut ini. Tapi sebelumnya untuk prosesnya mungkin seperti ini nanti bisa dilihat. Selanjutnya silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya sekarang ya. S3, Aden, Ahmad, Azka. Baiklah anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok mengenai ketenaga kerjaan dan masing-masing kelompok sudah memiliki tugasnya sendiri mengenai apa yang harus dibahas. Nah, sekarang saatnya kalian silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing untuk membahas materi yang sudah dibagikan tadi ya, dibagikan kemarin. Nah, setelah itu baru nanti kalian presentasikan, oke? Maryam. Ada apa, Rendra? Dimas, Bu, tadi menyebut-nyebut nama ibu saya dengan nama disindiran. Saya kan jadi kesal, saya marah dan merasa terusik, Bu. Oh begitu ya, pasti kamu merasa kesal, marah dan terusik kan jika orang tua kamu disebut-sebut oleh Dimas. Ibu juga pasti akan kesal dan marah apabila ada yang menyebut-nyebut nama ibu dengan nada sindiran seperti itu. Kemudian tadi kamu melakukan apa? Tanpa pikir panjang, saya langsung datangi Dimas, lalu saya menamparnya. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Ya iyalah, Bu, masa saya diam saja? Kan ibu saya yang melahirkan dan merawat saya, yang disindir oleh Dimas. Saya tidak terima, Bu. Wajarlah, kamu mempertahankan sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Mempertahankan harga diri itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Tapi untung juga sih kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya berusaha untuk menampar Dimas kan? Iya, Bu, untung saya masih bisa bersabar dan tidak melanjutkan perkelahian. Padahal saya sudah sangat kesal sama Dimas. Saya pasti akan membela ibu saya, Bu. Iya, pasti iya. Tapi kamu bisa mengendalikan emosi dan bersabar dengan tidak melanjutkan perkelahian. Kamu memilih untuk tidak berbuat yang lebih parah lagi, bukan? Enggak lah, Bu. Saya gak mau punya musuh. Saya gak mau berkelahi dengan siapapun. Saya lelah, Bu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan kamu yang telah berusaha untuk menampar Dimas. Tindakan itu kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Saya berusaha untuk bersikap santun dan berkata sopan. Karena tadi saya emosi, jadi sikap itu saya tidak tunjukkan. Apakah kamu yakin menghargai orang lain, bersikap santun, dan berkata sopan itu penting buat kamu? Yakin, Bu? Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai, perlu berkata sopan dan bersikap santun. Namun, ingat, ada juga keyakinan yang harus kita sepakati, yang perlu kita jadikan sebagai jalan apabila kita sedang marah, bukan? Iya, saya bisa lebih mengambilkan emosi dan bersabar, dan mengambil waktu jeda untuk saya berpikir lagi sebelum melakukan suatu tindakan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Siap, Bu, saya bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, maka kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang sabar, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, Bu. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya merasakan kenyamanan, bangga bisa bersabar dan menahan emosi. Bagaimana dengan kamu, Dimas? Apakah benar yang telah dikatakan oleh Rendra itu bahwa kamu telah menyebut-nyebut nama Ibu Rendra dengan nada sindiran? Ya, Bu. Saya tidak sengaja melakukannya. Saya
Saya akan introspeksi diri dan minta maaf pada Rendra. Baiklah kalau begitu. Rendra, apakah kamu bersedia untuk memaafkan Dimas? Saya bersedia untuk memaafkan Dimas. Baiklah, kalau begitu sekarang silahkan kalian saling bermaafan dan segera kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Siap, Bu. Sorry ya, Rendra. Sorry juga, Dim. Siap. Yuk, ke kelas. Siap. Disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi oleh Bu Ati untuk menyelesaikan masalah saya telah berhasil dan efektif. Saya jadi belajar untuk menjadi orang yang bersabar, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Kami pun telah kembali bersahabat, ya kan, Dim? Iya, Dan. Baiklah, demikian kasus 1 beserta penyelesaiannya, dan terakhir ada tanggapan dari murid yang melaksanakan proses segitiga restitusi. Terlihat mereka sangat efektif penerapan segitiga restitusinya tersebut. Kemudian di sini saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi yang kasus kedua, ya, dengan skenarionya di sini adalah di suatu siang saat pembelajaran ekonomi sedang berlangsung. Di sini ada murid yang sedang asik mengerjakan tugas yang telah diberikan gurunya. Tetapi ada salah satu siswa, salah satu murid, dia asik memegang handphone. Setelah dicek oleh guru ternyata sedang bermain games. Nah, ini titik awal permasalahannya. Selanjutnya mungkin lebih lengkap akan bisa dilihat dalam video berikut ini dengan skenario proses segitiga restitusinya seperti ini. Selanjutnya silahkan simak film pendek berikut ini. Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai indeks harga ya. Kalau untuk materinya kan minggu kemarin sudah materinya, sekarang kita akan mencoba menghitungnya. Untuk penghitungan indeks harga, kalian bisa lihat di buku ekonomi ada di halaman 66. Di sana ada contoh latihan soal, ada 4 buah latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis masing-masing, nanti akan Ibu periksa. Bisa nggak? Bisa ya? Betul, kamu? Kamu sudah? Sudah dikerjakannya? Oke, bagus. Kamu sudah dikerjakan? Sudah ya? Bagus. Kamu sedang apa, Dit? Coba Ibu lihat. Coba kerjaannya dikerjakan nggak tadi? Kamu belum kemudian tugas. Ya Allah. Oke deh, sekarang kamu ke ruangan Ibu yuk. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Didit, apa kabarmu hari ini, Nak? Baik, Bu. Tadi di kelas ada apa, Dit? Tadi saat pembelajaran Ibu, saya diajak ngobrol sama teman kelas lain yang tidak ada gurunya, Bu. Oh, begitu ya. Ibu juga mungkin kalau diajak untuk melakukan hal yang Ibu senangi, pasti akan senang. Tapi apakah waktunya tepat? Tidak tepat, Bu. Seharusnya saya menolak ajakan teman untuk mabar saat jam pembelajaran. Apakah kamu menyesal? Ya, Bu. Saya merasa menyesal telah melakukan itu. Saya jadi ketinggalan pembelajaran ekonomi. Iya, Nak. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat hilaf ataupun salah. Apakah kamu ingat, Nak, dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Tadi saya sepakat untuk tidak memegang handphone saat pembelajaran berlangsung. Mohon maaf, Bu. Saya tergoda ajakan teman saya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan mengerjakan tugas pembelajaran ekonomi yang tadi sempat tertinggal. Kemudian saya akan berpegang teguh pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, Bu. Apakah kamu senang dengan tindakan seperti itu? Kamu akan jadi orang seperti apa? Ya, Bu, saya senang dapat memperbaiki kesalahan dan dengan demikian saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan dan berniat untuk memperbaikinya,
Silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama nak, tetap semangat ya. Siap Bu. Penerapan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi oleh Bu Ati untuk memastikan masalah saya telah berhasil. Bagi saya, untuk memiliki keteguhan agar selalu berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai penyampaian studi kasus. Ada 2 kasus yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.